Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak siswa SMP Kabupaten Madiun yang cerdas dan berkarakter. Berjumpa dengan saya, Bapak Suyadi Ananto SPD, pengajar bidang studi IPS. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi IPS untuk kelas 9 semester genap, yaitu tentang keunggulan ekonomi. Baik anak-anak bisa menyaksikan di papan tulis. Di situ kita tulis materi yang akan kita pelajari tentang keunggulan ekonomi. Di tengah-tengah sudah saya tuliskan di sekeliling materi yang akan kita pelajari. Di situ banyak gambar ilustrasi yang menggambarkan tentang keunggulan ekonomi suatu tempat. Bermacam-macam. Di situ ada produk pertanian, ada home industri, ada hasil tambang, dan masih banyak lagi tentang keunggulan ekonomi suatu tempat. Ini nanti yang akan kita pelajari, kita cermati dari materi yang akan kita pelajari pada kali ini. Baik anak-anak, materi ini sebenarnya ada di kompetensi dasar 3.3 dari kurikulum SMP kelas 9. Materi yang akan kita pelajari nanti adalah pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Anak-anak, supaya proses pembelajaran nanti tidak mengembang kemana-mana dan kita terfokus, dalam kesempatan kali ini nanti setelah anak-anak belajar tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, anak-anak harus mengetahui 5 tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, nanti setelah belajar anak-anak harus dapat menjelaskan pusat keunggulan ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti siswa dapat menyebutkan contoh pusat keunggulan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, siswa bisa menyebutkan strategi pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, melalui pengamatan gambar, siswa dapat menuliskan keunggulan ekonomi Kabupaten Madiun. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita nanti siswa dapat menjelaskan strategi pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi daripada Kabupaten Madiun. Jadi, kelima tujuan ini nanti yang akan fokus kita pelajari, sehingga kita nanti akan mendapatkan hasil belajar tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Baik anak-anak, kenapa kita belajar tentang keunggulan ekonomi? Keunggulan ekonomi itu adalah suatu produk di mana negara-negara maju yang sudah berhasil sekarang memiliki keunggulan ekonomi. Negara-negara maju yang ada di dunia seperti Jepang, Jerman, Amerika, semuanya memiliki keunggulan ekonomi. Saya ilustrasikan pada gambar ini adalah negara maju. Berikutnya yang pertama, apa sebenarnya keunggulan ekonomi itu? Pengertiannya. Nah, ini anak-anak, di papan tulis sudah tertuliskan pengertian dulu. Pusat keunggulan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu tempat atau instansi yang mampu menghasilkan produk dengan kualitas, jumlah, produktivitas, dan efisien tingkat tinggi. Jadi, kalau suatu produk itu sudah mencakup itu, berarti itu menjadi produk yang bisa diunggulkan oleh suatu tempat atau instansi atau wilayah, nanti sekup jangka panjangnya adalah oleh suatu negara. Jadi penjelasannya, yang pertama, produk dikatakan unggulan adalah berkualitas.
Jadi suatu produk itu berkualitas, menang bersaing di pasar internasional atau dengan produk yang lainnya. Yang kedua, jumlahnya maksimal. Produknya unggulan, jumlahnya maksimal sehingga bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Yang ketiga, produk yang dihasilkan itu adalah yang bersifat produktif. Jadi tidak hanya sekali produksi setelah itu hilang, tapi bisa berkesinambungan atau lestari berkelanjutan. Dan yang keempat adalah mempunyai tingkat efisiensi tinggi. Apa maksudnya? Produk berkualitas, jumlahnya maksimal, produktif, dan memiliki efisiensi yang tinggi. Yaitu pada waktu proses produksinya tidak memerlukan biaya yang tinggi dan tidak memerlukan waktu yang lama. Itulah yang dinamakan dengan produk unggulan. Nah, ini jadi anak-anak sekarang sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan produk unggulan atau pusat keunggulan ekonomi. Baik, sekarang anak-anak perhatikan gambar di papan tulis. Di situ adalah gambar yang atasnya judulnya adalah pariwisata keunggulan ekonomi Bali. Tadi disampaikan bahwa produk suatu wilayah atau suatu tempat yang bisa diandalkan itu bisa menjadi produk unggulan. Terlepas dari produk itu berupa jasa maupun barang. Bali adalah suatu daerah yang memiliki produk unggulan di bidang jasa. Jasa apa? Jasa pariwisata. Sehingga produk-produk pariwisata di Bali ini bisa diandalkan. Hampir seluruh negara di dunia mengenal Bali. Kita sebagai orang Indonesia juga harus mengetahui Bali. Minimal tidak ketinggalan informasi tentang Pulau Bali. Ini yang terkenal dari Pulau Bali, tari kecak. Banyak orang luar negeri berbondong-bondong ke Indonesia untuk mengetahui, menyaksikan produk unggulan daripada Bali. Bali merupakan destinasi wisata tingkat internasional yang dimiliki Indonesia. Banyak wisatawan asing maupun wisatawan domestik, orang Indonesia sendiri, datang ke Bali, ingin menikmati pariwisata di Bali. Sehingga itu menjadi produk unggulan Bali, mendapatkan hasil dan income untuk pembangunan dan kesejahteraan dari Provinsi Bali. Baik, bagaimana pengembangannya? Walaupun Bali mempunyai potensi yang cukup unggul, tanpa adanya pengembangan, maka lama-lama akan kalah bersaing. Jadi, strategi pengembangannya yang pertama, harus ada duta wisata. Seorang duta wisata inilah nanti yang akan mempromosikan apa-apa yang ada di Bali, potensi apa yang ada di Bali. Melalui duta wisata ini, Bali bisa dikenal karena duta wisata memiliki tugas mempromosikan potensi yang ada di Bali. Yang kedua, di era modern sekarang tidak terlepas adalah promosi secara digital. Banyak sekarang akses cukup dipermudah. Dengan melalui digital kita sudah bisa mengakses informasi yang ada di seluruh dunia, termasuk pariwisata yang ada di Bali. Yang ketiga, tidak terlepas lagi, produknya bagus, kita harus memiliki kerjasama internasional. Sehingga tidak ada kesenjangan, tidak ada batas antara negara kita Indonesia, khususnya Bali, dengan negara-negara lain yang akan mengunjungi Pulau Bali. Yang berikutnya lagi di sini adalah peran masyarakat. Masyarakat adalah yang memiliki wilayah. Masyarakat nanti adalah objeknya. Endingnya, masyarakat jugalah nanti yang akan menikmati hasil dari produk keunggulan pariwisata Bali. Sehingga masyarakat harus merasa memiliki, bisa merawat, dan memanfaatkan, terakhir mengembangkan. Yang berikutnya lagi adalah pengendalian COVID. Nah ini, kenapa pengendalian COVID termasuk dalam pusat pengembangan keunggulan ekonomi? Karena di era COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia, itu akan membatasi pergerakan orang. Sehingga pengendalian COVID-19 di suatu wilayah
jika berjalan dengan efektif sehingga COVID-19 bisa diputus mata rantainya, diperkecil perkembangannya, maka kunjungan ke Bali pun akan bisa meningkat. Dan yang terakhir tidak lepas ini adalah dalam rangka pelayanan. Semua pengunjung yang akan menuju ke Bali tentu saja adalah sarana dan prasarana untuk menunjang pengembangan daripada produk jasa wisata di Bali. Berikutnya, selain Bali sebagai penjual produk pariwisata di bidang jasa, di Indonesia juga memiliki produk unggulan lagi. Kalau di layar papan tulis anak-anak bisa melihat, di situ tertuliskan Pekalongan Kota Kreatif Dunia. Memang betul. Apa yang menjadi produk unggulannya? Iya, kita lihat. Ini batik. Batik merupakan produk keunggulan dari Pekalongan. Seperti Bapak sekarang menggunakan batik karena Bapak juga cinta pada produksi dalam negeri, produksi Indonesia, yaitu batik. Kenapa Pekalongan sebagai kota kreatif dunia, penghasil batik di Indonesia? Ini tak terlepas ketika kunjungan para kepala negara di dunia ke Indonesia, semuanya menggunakan batik. Anak-anak kita lihat, yang pakai batik kehijau-hijauan di tengah, itu adalah Presiden Rusia, Vladimir Putin. Itu Presiden Putin. Seluruhnya yang berkunjung pakai batik. Kenapa batik harus kita banggakan? Karena pengakuan dari UNESCO tanggal 2 Oktober tahun 2009 diakui bahwa batik merupakan warisan budaya asli Indonesia. Sehingga batik adalah milik orang Indonesia. Berikutnya lagi, bagaimana pengembangannya? Sama seperti pengembangan jasa pariwisata di Bali. Sekarang kita mengembangkan batik di Pekalongan. Ini saya contohkan di Pekalongan. Sebenarnya produk batik di Indonesia cukup banyak, tidak hanya di Pekalongan saja. Bagaimana strategi pengembangannya? Sama. Harus ada duta batik yang akan mengenalkan produk batik ke seluruh dunia. Yang kedua, promosi digital. Di era sekarang digitalisasi, maka dengan digital, maka seluruh apa yang ada di dunia, produk yang ada di dunia, bisa kita akses dengan cepat. Yang berikutnya lagi, kerjasama internasional, peran masyarakat, pengendalian COVID, dan yang ini yang mungkin beda, yaitu modal usaha. Mengingat bahwa batik yang lebih bagus adalah handmade atau produksi tangan, sehingga batik itu menjadi sebuah hasil budaya yang mempunyai nilai seni tinggi. Batik sudah, pariwisata sudah, kita lanjut ke Papua. Kita keliling-keliling Indonesia ini untuk mengenalkan keunggulan produksi atau ekonomi. Apa yang ada di Papua? Kita lihat bersama-sama. Iya, anak-anak udah lihat? Di situ ada Tembagapura. Betul. Di sana ada kota namanya Tembagapura karena di Papua itu merupakan daerah penghasil tambang yang cukup besar di Indonesia. Makanya di sana dibukalah tambang sebagai produk unggulan daripada tanah Papua. Ya, kita lihat di sini. Tambang yang ada di Papua, yang di Tembagapura, yang dikelola oleh PT Freeport menjadi unggulan daripada Papua. Kita lihat anak-anak, itu adalah bentuk muka bumi ketika dilakukan penambangan. Di situ dari hasil tambang bisa diketahui tidak hanya tembaga saja, tapi ternyata di situ juga ada hasil tambang emas di Jayapura itu. Apa keunggulannya dari sumber daya alam yang ada di Papua yang dikelola oleh PT Freeport? Yang pertama, PT Freeport Indonesia melakukan aktivitas penambangan, memproses, dan melakukan eksplorasi
biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Luar biasa anak-anak. Ini salah satu hasil bumi dari alam Indonesia. Yang kedua, PT Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, perak ke seluruh dunia. Ini adalah barang-barang yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Berikutnya lagi, selain dari hasil tambangnya tadi, bahwa PT Freeport itu menyediakan lebih dari 30.000 lapangan pekerjaan di Indonesia. Berikutnya, dari aktivitas itu akhirnya bisa mengundang investor dari mana-mana, dari Indonesia juga dari luar negeri. Berdasarkan data yang dipampangkan di papan tulis, lebih dari 9,7 miliar US dollar untuk membangun infrastruktur perusahaan dan juga sosial di Papua. Jadi tidak hanya membangun pabriknya saja, akses menuju daerah Papua pun juga harus diperbaiki karena kepentingan untuk penambangan tadi. Dan yang terakhir, aktivitas penambangan yang dilakukan Freeport itu sudah disetujui oleh pemerintah. Sehingga itu nantilah yang akan menjadi produk unggulan daripada Papua. Kalau sudah menjadi produk unggulan yang nilainya cukup besar, apa manfaatnya? Ini manfaatnya. Yang pertama adalah untuk kontribusi di Papua. Pada umumnya nanti juga untuk Indonesia. Kita lanjutkan anak-anak. Kita sudah ke Papua, ke Bali, ke Pakalongan. Sekarang kita kembali ke daerah kita. Untuk Kabupaten Madiun. Keunggulan ekonomi Kabupaten Madiun. Apa keunggulan ekonomi Kabupaten Madiun? Sebagai anak Madiun harus tahu. Kita saksikan ilustrasi gambar di papan tulis ini anak-anak. Ini yang pertama. Mungkin sebagian anak sudah mengenal, mungkin sebagian juga belum. Jika ini belum dikenal, saya lanjutkan lagi. Ini sebuah tanaman yang bisa menghasilkan buah ini. Menghasilkan buah ini. Buah ini sekarang dipegang oleh Ibu Gubernur, Bapak Menteri, dan Bapak Dirjen. Karena buah ini istimewa untuk di Kabupaten Madiun. Apa namanya buah ini? Buah ini adalah buah porang. Buah yang sempat dikunjungi oleh Bapak Presiden Jokowi ini. Ini menjadi produk unggulan Kabupaten Madiun. Ini adalah sebenarnya hanyalah tanaman rakyat. Porang adalah tanaman rakyat. Kenapa porang menjadi produk yang sangat diunggulkan? Karena setelah diteliti, porang ini banyak mengandung manfaat untuk manusia. Sehingga porang menjadi primadona di pasar global. Apa manfaatnya? Yang pertama, ternyata porang bisa dibuat menjadi tepung. Yang kedua, porang itu bisa menghasilkan atau bisa dibuat namanya konyaku dan mie shirataki. Ini adalah makanan yang diproduksi di Jepang dengan manfaat yang cukup tinggi. Makanan pokok di sana, di Jepang. Padahal asalnya dari Indonesia, yang mungkin kadar gulanya rendah dan istilahnya kadar karbohidratnya juga sangat rendah, sehingga sangat diminati di pasar-pasar internasional. Berikutnya lagi, sebagai bahan pembuat jeli, sebagai bahan industri. Berikutnya lagi, limbah daripada porang ini sendiri bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Dan yang terakhir, ini yang sangat istimewa, informasi terbaru bahwa bahan porang bisa digunakan sebagai bahan baku lem yang digunakan industri-industri yang skala besar seperti pesawat terbang, industri-industri penerbangan, dan lain sebagainya. Ternyata itu bahan baku lemnya itu terbuat dari sari pati porang. Baik anak-anak, selain porang, di Kabupaten Madiun juga ada produk unggulan lagi. Namanya brem. Mungkin anak Madiun semuanya sudah tahu. Brem menjadi produk unggulan daripada Kabupaten Madiun. Brem ini adalah produk makanan olahan yang bahan bakunya dari ketan.
Ini menjadi tugas anak-anak. Kalau tadi sudah banyak mengetahui bagaimana pusat keunggulan itu untuk dikembangkan, anak-anak nanti di rumah bisa mencoba sambil bertanya di lingkungan, yang lingkungannya ada yang memproduksi hasil olahan brem, bagaimana strategi pengembangan daripada brem ini tadi. Ini tadi anak-anak, jadi kita sudah menyelesaikan pembelajaran dengan materi keunggulan ekonomi. Mulai dari keunggulan ekonomi yang ada di daerah, skopnya nasional, bahkan sampai internasional yang ada di Indonesia, dan kembali lagi unggulan ekonomi daripada Kabupaten Madiun. Baik, terima kasih anak-anak. Demikian tadi materi yang Bapak sampaikan tentang keunggulan ekonomi. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat anak-anak. Walaupun di era pandemi COVID-19, tetap terapkan 3M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan mengurangi bepergian. Mudah-mudahan kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.